Salam sejahtera Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang telak gender. Penguraian dan pemaparan terkait gender dan seks adalah bagian dari upaya melihat perbedaan sekaligus kesetaraan antara pria dan wanita. Dengan begitu diharapkan bahwa kita mampu membedah dan mengatasi isu-isu sosial terkait gender dan seks. Dalam pembahasan ini terdapat 5 garis besar yang akan diuraikan. Yang pertama adalah gender versus seks secara definisi maupun perbedaan. Yang kedua ada gender dalam pandangan Kristiani. Yang ketiga adalah sejarah gender. Yang keempat ada implikasi gender dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyikapi gender. Pembahasan selanjutnya kita masuk pada gender versus seks. Yang pertama kita akan melihat definisi dari gender. Gender ini adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan konteks dan budaya yang sedang dihidupi. Dan berikutnya tentang definisi seks. Seks ini adalah pembedaan jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Seks bersifat permanen dan tidak bisa dirubah. Seks ini juga berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Baik, kita akan melihat perbedaan antara gender dan seks. Gender bisa berubah sementara seks tidak bisa. Gender bisa ditukarkan sementara seks tidak dapat ditukarkan. Gender berlaku sesuai dengan konteks yang sedang berlangsung, sementara seks berlaku sepanjang masa. Gender sangat bergantung dengan konteks kehidupan dan budaya yang sedang dihidupi, sementara seks berlaku di mana saja. Gender adalah ciptaan manusia, sementara seks adalah ciptaan Tuhan. Saya akan memberikan contoh konkretnya, misalnya di dalam suatu hubungan rumah tangga, ada seorang laki-laki yang sudah tidak mampu lagi atau sedang sakit parah yang membuat ia tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Peran dari seorang laki-laki ini bisa digantikan dengan istrinya. Namun walaupun istrinya menggantikannya, jenis kelamin istri itu tetaplah perempuan, tidak berubah menjadi laki-laki. Ya, kita akan melihat tujuan pembedaan antara gender dan seks. Tujuannya adalah mempertegas dan membantu manusia untuk memahami peran, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawabnya yang ia miliki di dalam lingkungan sosial, sehingga tidak ada lagi tindakan yang menindas dan tindakan yang tidak berdasarkan asas-asas keadilan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah gender dalam pandangan Kristiani. Nah, berdasarkan pandangan Kristiani, diyakini bahwa manusia diciptakan dengan memiliki keunikan, tetapi semua keunikan itu berada dalam suatu kerangka, yakni yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Hal ini dipahami dalam konsep Imago Dei dalam Kejadian 1 ayat 27. Dalam menghidupi pola segambar dan serupa dengan Allah itu, manusia yakni perempuan dan laki-laki diciptakan dalam lingkungan yang setara. Namun ketika manusia kemudian jatuh di dalam dosa, dalam kisah kejatuhan manusia dalam Kejadian 3, muncul pandangan miring terhadap perempuan, yakni mereka dipahami sebagai pintu masuknya dosa. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan pandangan Kristiani, karena pandangan Kristiani adalah bagian dari upaya untuk memulihkan citra dan martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang kemudian setara dengan laki-laki. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah gender. Konsep gender muncul karena dipicu oleh berkembangnya cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi feminis, psikologi wanita, atau psikologi gender. Dalam perkembangannya terdapat 3 tahap yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah wave atau gelombang. Gelombang pertama atau the first wave dimulai pada tahun 1848 ketika terjadi deklarasi Seneca Falls yang menolak doktrin mengenai kedudukan wanita yang inferior atau di bawah laki-laki. Kemudian pada tahun 1920-an, pergerakan ini berhenti setelah wanita memenangkan pemilihan yang menjadi dasar pemikiran bahwa itu merupakan jalan menuju kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan.
Kemudian the second wave atau gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an ketika minat studi para peneliti mengenai wanita dan gender kembali meningkat. Pada tahun 1969 kemudian dibentuk Association for Women in Psychology yang bekerja sama dengan American Psychological Association membentuk divisi psikologi wanita pada tahun 1973 atau disebut juga divisi 35. Selain itu, didirikan juga divisi psikologi untuk isu etnis minoritas dan LGBT. Selanjutnya masuk ke gelombang ketiga atau the third wave, di mana Association for Women in Psychology semakin berkembang. Kemudian divisi 35 juga berubah nama menjadi Society for the Psychology of Women. Mereka melanjutkan tugas yang belum selesai melalui Third Wave Foundation. Berbicara soal gender tidak terlepas dari konsep feminisme, yaitu sebuah disiplin akademis yang muncul dalam pergerakan feminis pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Pergerakan ini didedikasikan untuk memperoleh persamaan secara politis, sosial, dan ekonomi antara wanita dan pria. Tujuan pergerakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup wanita dan sangat menentang ide subordinasi yang menyebabkan ketimpangan antara wanita dan pria dalam masyarakat. Selain itu, beberapa pengertian feminis juga mencakup yang pertama ada feminis sosialis yang menekankan pada divisi antar kelompok orang yang mengarah pada penindasan. Kemudian ada woman of color feminis, yaitu feminisme wanita berdasarkan pada warna kulit. Umumnya berkembang di daerah-daerah barat, ketika dalam kelompok wanita itu sendiri ternyata terjadi ketimpangan di mana wanita yang berkulit lain tidak disertakan dalam isu-isu kritis seperti kemiskinan, rasisme, dan lain-lain. Kemudian ada feminisme radikal yang menekankan pada dominasi atau kontrol pria sepanjang sejarah sebagai suatu bentuk penindasan yang mendasar atau fundamental kepada wanita. Kemudian ada feminisme liberal, yaitu konsep feminisme yang mengadopsi dari Amerika mengenai kesetaraan. Kemudian ada feminisme kultural yang menekankan pada perbedaan antara wanita dan pria secara peran dan fungsi dalam masyarakat yang berhubungan dengan budaya setempat. Kemudian terakhir ada feminisme global yang menekankan pada prasangka atau diskriminasi wanita ternyata memiliki hubungan lintas budaya atau saling mempengaruhi satu sama lain secara global atau antar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang implikasi gender dalam kehidupan. Setelah lebih dari 200 tahun berlakunya demokrasi di Amerika Serikat, ternyata hanya 13% dari senator Amerika Serikat, 14% dari anggota Kongres, dan 10% dari pemimpin negara bagian yang adalah wanita. Secara global, PBB sendiri memperkirakan bahwa 100 juta wanita di seluruh dunia hilang dari populasi dunia karena mati sebagai perempuan yang tidak diinginkan. Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa dalam kehidupan masyarakat kita, pembedaan gender yang seharusnya ditujukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing antara wanita dan pria dalam hal saling melengkapi kekurangan dan kelebihan ternyata diselewengkan sehingga berujung pada diskriminasi salah satu pihak yang kemudian menimbulkan adanya pihak dominan dan pihak minoritas. Lalu selanjutnya ada menyikapi gender. Dalam konsep gender sebenarnya tidak ditujukan untuk membuat pandangan yang timpang mengenai salah satu jenis kelamin, namun karena proses pengenalan konsep gender yang kurang responsif, maka sering terjadi ketimpangan. Ditambah lagi dengan budaya patriarkal yang dianut oleh beberapa kalangan masyarakat. Beberapa faktor inilah yang sebenarnya memegang peranan dalam menciptakan bias gender. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Untuk mengeliminasi bias gender yang terjadi di masyarakat yang lebih banyak mendiskreditkan posisi golongan feminin, diperlukan sebuah pemahaman tentang perspektif gender yang akan membantu melihat adanya ketimpangan secara sosial, politik, dan ekonomi di antara feminin dan maskulin. Pemahaman gender ini kemudian akan membangkitkan kesadaran adanya kesetaraan gender, di mana golongan maskulin dan feminin sebenarnya adalah setara, dan hanya dibedakan oleh peran masing-masing golongan. Dengan terwujudnya kesadaran akan kesetaraan gender,
Selanjutnya akan timbul tindakan yang akan mengeliminasi dampak dari bias gender itu sendiri. Lalu ada langkah praktis yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan pemahaman tentang kesetaraan gender pada masyarakat luas adalah dengan mengikut sertakan perempuan yang mewakili bagian feminin dalam organisasi seperti pemerintahan, NGO atau Non-Governmental Organization atau biasa disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM, ataupun pergerakan-pergerakan sosial supaya permasalahan bias gender yang dialami para golongan feminis dapat disuarakan dan dipertimbangkan dalam legislasi kebijakan dan juga pembuatan program-program sosial dan ekonomi. Lalu, konsep yang juga bisa membantu dalam menelaah gender adalah mainstreaming perspektif gender yang telah diadopsi oleh beberapa organisasi nasional dan internasional tertentu. Konsep ini meliputi cara menilai atau mengevaluasi implikasi suatu tindakan terencana seperti legislasi kebijakan atau program bagi wanita dan pria yang mewujudkan suatu kesetaraan gender. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa seks dan gender adalah berbeda. Seks bersifat kodrati, sedangkan gender bersifat non-kodrati. Perbedaan keduanya merujuk pada pembagian peran sekaligus kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan hierarki dalam masyarakat terkait perbedaan gender perlu dikritik demi mencapai kesetaraan. Sekian penjelasan dari kelompok. Terima kasih.